Macet lagi. Opening kali ya. Ya, halo, selamat malam. People of Music. Sekarang jam 8.38, tanggal berapa sekarang ya? 9 kali ya? Di Rabu lah. Opening tapi gue sambil macet-macet. Ya guys, welcome to back to my channel. Ini absurd banget sih gue opening sambil macet-macet. Ya, gue lagi ada di daerah Casablanca. Ya, jadi seperti janji gue di video terakhir, gue mau cerita nih. Jadi kenapa gue pilih Honda CBR 250 Double R. Ya, jadi mungkin gue mulai dari sejarah motor yang pernah gue pakai dulu kali ya. Jadi tuh gue awal belajar motor bisa dikatakan tuh awalnya gue pakai motor bebek sih. Tepatnya gue pakai Honda Blade. Honda Blade 110 mungkin ada yang tahu. Nanti gue kasih gambarnya deh. Nah, gue waktu SMP belajar motor itu pakai Honda Blade. Motornya masih ada di rumah. Nah, terus habis itu dari Honda Blade apalagi ya? Ingat gue tuh pakai, oh iya, Honda Blade tuh gue pakai dari kan belajar SMP. Nah, tapi gue mulai pakai tuh buat aktivitas tuh pas SMA. Karena kan kalau mau buat si motor itu kan umur 17 tahun ya. Nah, SMA tuh gue pakai Honda Blade itu di PP sekolah lah ya. Sama kalau main-main gitu. Nah, itu motor cukup berjasa sih bagi gue. Karena gue pakai itu pas SMA sampai gue inget tuh zaman gue kuliah. Sampai gue lulus kuliah itu gue masih tetap pakai Honda Blade. Nah, habis itu Honda Blade-nya nggak gue pakai lagi karena udah termakan usia. Udah nggak layak jalan sih sebenarnya. Nah, abis itu kan abis gue lulus kuliah tuh gue mulai cari kerja gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu gue kan belum ada penghasilan, gue minta beliin motor lah aja. Apa beli motor? Ya, gue minta beli motor, tapi waktu itu gue pengen banget tuh motor Oakley. Sebenarnya incaran gue tuh waktu itu gue sukanya fiction sih, sama fiction atau enggak Honda CB 150 yang old tapi. Nah, waktu itu kan karena baru ada yang old ya, yang CB, Honda CB 150. Nah, tapi waktu itu sih kan karena ya namanya juga dibeliin sama orang tua. Jadi waktu itu tuh dibeliinnya motor bebek lagi tapi kopling. Nah, dibeliin lah Honda Supra GTR yang 150. Nah, nanti gambarnya
motor yang gue sebut pokoknya nanti gue taruh lah gambarnya di sini. Nah, motor itu GTR itu gue pakai pas awal-awal gue kerja. Ya, gue pakai motor itu ada kali ya setahun lebih. Gue pakai dan ya lumayan lah, lumayan enak kalau buat daily tuh. Itu tuh gue dibelinya kebetulan apa sih, brand new, baru dari dealer itu dibeli. Jadi itu gue pakai dari kilometer 0 sampai terakhir itu gue pakai motor itu di kilometer 40.000. Nah itu motor juga udah pernah gue bawa ke Bandung, motoran sama teman-teman. Ya cukup ada banyak kenangannya juga lah, banyak mengeksplor gue ke motor itu. Nah pada saat punya motor itu tuh gue kepengen sebenarnya punya motor 2,5 juga. Sebenarnya gue punya keinginan motor 2,5 itu dari zaman gue SMA sih. Ya waktu masa SMA gue itu di tongkrongan tuh ya motor keren itu ya Ninja 2,5 ya Farbu, kalau masih ada yang ingat. Tapi gue kepengen banget kan karena motor 2 silinder itu ngetin aja. Motor 2 silinder itu suaranya beda kan, kayak paling kan kalau di tongkrongan tuh keren banyak kayak Matic, Jupiter MX, paling yang kelas atas dikitnya satu level di atasnya paling Satria ya, Satria yang Farbu ya. Nah yang top levelnya itu ya Ninja Farbu itu. Gue kan kepengen banget. Kebetulan tuh waktu itu awal-awal gua kerja itu ya sekitar tahun berapa ya, 2019 2020 lah. Gua tuh udah mulai research gitu, cari-cari lah motor 2,5 silinder itu yang beredar kapan aja sih. Nah, kebetulan di tahun itu ada, kalau dari Honda kan ini CBR 250 double R. Kalau Yamaha ada Yamaha R25. Nah kalau Kawasaki waktu itu Ninja yang ini injeksi, tapi yang generasi pertama, belum yang all new Ninja FI yang sekarang. Nah sebenarnya waktu itu gue kepengennya tuh Ninja. Karena kenapa gue pengen Ninja, karena gue mikir kalau di sini tuh Ninja itu identik sama motor, padahal mah brandnya Honda atau Yamaha gitu, tapi disebutnya mah Ninja gitu. Ya itulah, emang nama Ninja itu emang udah besar lah, udah jadi trademark motor sport gym. Nah cuman waktu itu gua masih galau sih, Ninja apa dua motor yang lainnya ya. Nah setelah gua telisik ternyata tuh kalau Ninja itu emang ergonomi positionnya tuh, riding positionnya lah bisa dikatakan tuh enak. Maksudnya untuk ukuran motor sport tuh masih nggak terlalu menyiksa gitu. Tapi untuk biaya maintenance-nya tuh ya lumayan juga sih, karena kan Kawasaki ya, dan barangnya tuh katanya sih relatif banyakan inden. Nah akhirnya gue mikir-mikir lagi kan, aduh apa ya, galau. Nah, terus gue mulai
apa kayak mikir lagi, gue sebenarnya mau nyari itu motornya yang orientasinya tuh kemana, yang ke sport touring, yang nyari performa, atau yang mau murah tapi maksud gue dari maintenance yang nggak berat tapi dapat tenaganya 2,5. Nah akhirnya gue sempat mikir mau ngambil R25 tuh, karena gue lihat-lihat review juga kan, katanya kalau R25 itu biaya maintenance sama spare partnya itu murah. Maksudnya kalau dibanding Kawasaki sama Honda tuh relatif lebih murah, tapi lu bisa dapet tenaganya 2,5 gitu. Pokoknya ya R25 nggak terlalu berat lah kalau secara maintenance. BTW ini gerimis ya, aduh. Nah, gue tuh kepikiran mau ngambil yang second R25 yang generasi pertama. Kenapa yang generasi pertama? Simpelnya ya karena gue lebih suka desain lampu depannya yang pertama. Sama gue suka aja tuh gitu sama speedometer R25 yang generasi pertama dibanding yang baru ya, yang kayak R7 itu. Nah kebetulan kan gua waktu itu uh, apa ya, udah ada budgetnya lah, terus gua udah hampir fix banget tuh mau ambil R25 yang second. Cuman gua lihat review sekali lagi di segmen 2,5 silinder. Kebetulan gue tuh nyarinya tuh yang high performa juga kan. Nah ternyata tuh ada motor ini CBR 250 double A gitu. Oke banget sih. Ya sejujurnya gue dulu nggak terlalu melirik motor ini sih, karena gue tuh berpikir kalau motor ini karena kan oriented ya, kayak duduk banget gitu. Terus ya waktu itu bayangan gue seperti itulah, nggak terlalu tahu ternyata fitur di motor ini tuh satu level di atas para pesaingnya. Nah tapi setelah gue lihat review dan gue ngeliat kayaknya motor ini menarik ya kalau dimiliki. Nah hal yang bikin gue menarik untuk punya motor ini tuh sebenarnya fitur yang diterapin motor ini tuh dia fitur motor yang diterapin di motor ini tuh diturunkan dari super sport ya, mobil-mobil super sport kayak misalnya riding mode, control by wire, dan di pesaing-pesaingnya itu belum punya gitu fitur ini ya, walaupun kan mikir ya elah motor 2,5 ngapain ya ada fitur ini. Tenaganya juga paling gede ya nggak sampai 40 horsepower gitu. Gue kemarin ada riding mode segala macem gitu, dan tapi gue tuh penasaran gitu kalau motor 2,5 tuh dipakein fitur yang kayak super sport 600 atau 1000 cc gitu kayak apa, dan
Pas sampai di situ gue juga lihat on paper spek motor ini ya, ternyata tuh di atas kertas emang performanya yang paling unggul sih kalau di kelas 2,5 ini. Dalam kondisi standar ya. Nah, terus lama kelamaan setelah gue lihat desain motor ini kok juga cakep banget gitu, kayak track oriented banget, kayak apa ya, kayak ya looknya tuh motor balap banget gitu. Kalau Ninja itu kan sama R25 menurut gue lebih ke arah sport touring, apalagi Ninja sih headlampnya tuh gue bilang sport touring banget, sama stangnya juga kan lebih tinggi ya. Nah habis itu kayaknya gue jadi berubah haluan nih, kayaknya gue pengennya CBR aja. Dan waktu gue pengen motor ini, gue sempat mikir kan ini motor underyok ya, terus pasti gue pakai motor ini nanti pasti ya hampir setiap hari lah daily aktivitas gue pasti pakai motor ini ya kan. Dan ya gue waktu itu kayak ya udahlah coba aja dulu tangan underyok dipakai daily. Dan fun fact-nya tuh gue waktu mau beli motor ini tuh gue sebelumnya belum pernah tes motor 2,5 apapun loh. Itu ya gue cuma ngeliat review doang, tes ride motor ini atau motor Ninja atau R25 pun belum pernah gue sama sekali. Macet. Lanjut deh nanti kalau udah lagi. Nah lanjut lagi, jadi gue kan gak pernah tes ride nih motor ya gue waktu itu udah mikirnya resiko lah, mau milih motor sport pegel-pegelan, dan ya udah. Nah gue waktu itu nemu nih motor ada di showroom di daerah Jakbar, Jakarta Barat, tepatnya di KJV Motor. Mungkin ada yang pernah dengar. Nah gue waktu itu dapetnya ini di kepala 4 sih harganya, di kepala 4 tengah lah. Nah gue waktu itu sebenarnya mau milihnya itu yang liverynya yang red racing, yang kayak ala-ala timnya AHRT itu loh. Sebenarnya gue mau pilih yang itu, cuman waktu itu unitnya nggak ada displaynya kan, bukan belum ada, tapi displaynya unitnya sih ada, tapi displaynya waktu itu nggak ada di showroom tersebut. Nah yang ada tuh yang warnanya red door ATRF ya namanya kalau nggak salah, yang ini. Nah ya udah lah gue cek kondisinya segala macam ya, habis itu deal ya gue bawa pulang motor ini. Nah pas gue bawa pulang motor ini kan ya artinya kan itu first time gue naik motor 2,5 ya, dan gue cukup amazed sih ternyata. Pertama kali gue bawa motor ini tuh ya nunduk, tapi nunduknya itu gue pikir akan nunduk yang ekstrim banget ya apa ya motor nunduk itu ya kayak mungkin kayak GFX gitu atau R15. Ternyata ya nunduknya ini masih dekat ke jok gitu loh,
nggak jauh, nggak sampai lu kayak rebahan gitu, masih beneran tuh masih cukup nyaman bentuknya. Emang sih waktu pertama gua bawa dari showroom itu, pas sampai rumah tuh gua pundak gua langsung pegal-pegal sih, yang wajar kan, karena kan belum biasa ya. Tapi setelah 2 minggu gitu gua rutin pakai motor ini, ya lama-lama biasa gitu. Pegalnya nggak banget banget. Terus yang gua surprise lagi nih, bobotnya cuy, bobotnya ternyata nggak berat nih kalau dibawa kayak jalan di 40 kayak gini nih, enteng loh. Padahal waktu pertama gue lihat ya, sebelum gue naikin gitu, ini motor gede banget gitu. Gue mikir, wah ini kalau macet-macet berat banget. Tapi entah kenapa nggak berat yang gue bayangkan gitu. Malah menurut gue ini lebih enteng loh daripada Ninja loh. Beratnya kan nih kalau nggak salah 160 kilo atau berapa gitu. Dan pas gue bawa dari showroom itu ke rumah, wah gila, gue sih kayak orang Nora sih. Bisa dibilang kayak apa ya, kayak pokoknya heboh sendiri lah di exciting gitu sama nih motor. Ya akhirnya gue punya motor 2,5, tercapai juga. Dan kan ini ada riding mode ya, waktu itu kan gue baru pertama kali pakai riding mode. Gue pikir ya riding mode paling gimmick doang gitu, ternyata salah cuy. Ya riding mode nggak sekedar gimmick, dan emang beda loh antara Sport Plus, Sport sama Comfort. Kan ada 3 mode ya, ada Comfort itu yang paling low powernya, ada Sport yang defaultnya lah bisa dikatakan, sama ada Sport Plus. Kalau yang Sport Plus ini kan yang paling full powernya ya di motor ini. Dan beda banget emang kalau udah pakai Sport Plus, kayak wah, tarikannya alik sih. Padahal ini motor gua tuh standar sih, mesinnya belum diapa-apain. Paling cuman knalpot doang. By the way, ini knalpotnya juga pas gue beli udah terpasangnya udah knalpot racing, tapi tetap dapet knalpot orinya. Ya ngomongin riding mode yang tadi sih, gue merasa wah gila sih kalau kayak dengat banget gitu loh. Nah, kalau lu pindah nih, ini kan pindah nih sobat, suaranya langsung berubah. Dan kalau di buka gas kan, wah gila, tembak-tembak kan. Padahal itu gigi 3 loh. Nah, itu kan pakai Sport lagi nih. Kalau pakai Sport tuh masih kayak ada nahannya dikit gitu. Dan uniknya motor ini kan nggak ada tali gasnya ya, nggak ada tali throttle, jadi kan ini pakai throttle by wire ya. Jadi ya itulah mengapa ada riding mode-nya, karena motor ini tuh pakai throttle by wire kan. Jadi tuh throttle by wire dia tuh nggak pakai tali gas, jadi
di sini nih yang bagian kanan ini nih dia dalamnya ada sensor, namanya kalau nggak salah sensor APS gitu. Nanti dia kan ngirim sinyal ke ECU-nya nanti proses, dia melempar baru ke sensor yang ada di throttle by wire ya buat ngegerakin flap gasnya tuh, flap gas reply-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih dari throttle by wire itu. Nah, bukan gasnya, sorry, bukan gas sih, bukan apa tuh, throttle itu sesuai sama riding mode yang kita lagi pakai. Misalnya kalau pakai S1 Plus, nah dia tuh ngatur kalau kita buka gasnya dikit aja, tong gasnya itu satu throttle itu dia bukanya itu lebar, lebih lebar dari kalau kita pakai mode yang sport. Jadi kalau sport itu kalau kita buka dikit, dia juga kebukanya dikit juga, nggak kebuka banyak. Makanya itu kan udah kayak masuk kalau pakai sport itu kan lebih dikit ya. Karena kan bukan satu gasnya lebih dikit juga, makanya nggak senarik kalau pakai sport plus. Nah cuman kekurangannya menurut gua kalau pakai apa ya, dengan adanya fitur throttle by wire ini, kalau untuk maintenance atau buat troubleshootnya itu nggak semudah kalau yang pakai gas konvensional. Karena kan dalamnya itu kan sensor ya, jadi mungkin mungkin kalau ada isu gitu ya, kalau orang yang udah pernah megang atau udah biasa troubleshoot throttle by wire CBR ini sih pasti ngerti. Tapi kalau yang kayak baru pertama kali tuh pasti kayak ya apa ya, kayak mesti cari tahu lagi gitu lah ibaratnya. Dan satu hal lagi, kalau lagi mau nyuci motor, hati-hati nih di bagian sininya, di bagian yang kanannya itu lebih baik jangan disiram deh, soalnya ini kan isinya juga kayak ada sensornya. Karena dikhawatirkan kalau apalagi kita siramnya pakai yang kompresor gitu yang tekanan tinggi, takutnya tuh airnya tuh kan masuk kan ke sini, terus dia bisa ngacauin bacaan sensor APS-nya, malah nanti jadi error gitu bacaan kayak itu. Itu sih kekurangannya. Ya jadi ya itu sih sedikit cerita gue kenapa gue pilih motor ini. Kayak nurut banget loh jajak kayak gitu-gitu. Berat, enteng. Kan kalau gue bilang ya motor ini tuh ada sih satu kekurangannya, kayak radiator bawaannya ini terlalu kecil. Maka itu dia tuh rawan overheat cuy. Kecuali lu kalau upgrade radiator yang lebih gede ya, atau lu upgrade daya radiator kayak gitu. Kalau gue sih ini radiatornya masih standar, masih bawaan pabrik. Paling bulan radiator sih yang gue upgrade
pakai engine S. Jadi dia relatif lebih adem sih. Ya udah guys, kalau gitu sekian aja buat mengenai motor ini dan apa tadi gue pilih motor ini. Ya gue jatuhnya sih kayak nge-review ya. Tapi nge-reviewnya nggak runut, acak-acakan. Namanya juga baru nge-vlog, ya begitulah, takut-takut. Ya udah guys, sampai ketemu ya di next vlog berikutnya. Bye. Pakai pelan-pelan.